Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila daratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa qanila sultanil awliya al-qadir al-qadir Anjil Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa qanila jami'i masyayikhi wa masyaikhina wa ustazina khususun ila syekhi Mama Khairafani bin Kiai Haji Abdullah khususun ila syekhi Mama Ismatullah bin Kiai Haji Abdullah bin Mama Muhammad Syatibi khususun ila syekhi Pak Haji Muhammad Haji Abdul Hamid khususun ila syekhi Ustaz Husain Habib khususun ila syekhi khususan ila bi wa ummi sebagai kesariah khususan ila mu'alifil kitab Syafinatin Aisyah Salam bin Semir khususan ila mu'alifil kitab Kasifati saja Syekh Nawayul Mantani khususan ila ba'ina wa ummahatina wa ajadadina wa bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alamihim fid din wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bijahil Mustafa wa bi karamati sultanil auliya syekhi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu abi barakati wa karamah jami'i masyayikhi wa bi ridha walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengetahui sumber pengambilan hukum, kita tahu dari mana bahwasanya salat, puasa, zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap insan yang berakal dari Al-Quran. Karena sumber pengambilan pokok kita adalah Al-Quranul Karim. Bang, di Al-Quran kan gak ada penjelasan tentang sholat. Di situ hanya tertara perintahnya. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Nggak ada di situ hanya tertara perintahnya. Kita ingin mengetahuinya nih, karena di dalam Al-Quran nggak ada. Saya kan baru hijrah ini bang, pengen ngaji. Saya ini pengen bisa sholat. Saya pengen bisa zakat. Saya pengen bisa puasa.
Saya mah nggak mau pakai kitab-kitab kuning yang akan kita kaji nih, kitab Safinatun Najah. Oh, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kemarin, wama arsalna mirrasulin illa liyuto'a biiznillah. Kita disuruh sama Allah untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada nih di Al-Quran, berarti carinya di hadis. Di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab Bulughul Maram, di bab babu sifati sholati, sholatlah kalian, diperintahkan sama Nabi, kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Mulai bingung nih kita nih, kita kan ikutnya Quran sama hadis, sedangkan kita nggak pernah jumpa sama Nabi, nggak pernah mendengarkan sabdanya Nabi. Sholat yang Nabi kerjakan itu seperti apa? Sholatnya banyak, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Karena mau bagaimanapun kita ini harus mengikuti arahan Quran dan hadis. Coba, nggak ada di situ kan? Kita kudu pakai kitab kuning, nggak ada. Kalau kita nih kayak model versi-versi Islam liberal. Ulama Imam Syafi'i itu manusia, masih ada salahnya. Ya, masih ada salahnya. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, aduh mereka mah masih banyak salahnya. Karena mereka ini manusia, mereka makan, kita makan, mereka makan makanan pokoknya orang Arab kan ada titik persamaan, masih sama-sama makan. Mereka minum, kita minum. Kali mereka makannya bersih, enggak, sama kayak kita yang tumbuh dari muka buminya Allah Ta'ala. Oh, baik, maka kita akan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Ulang sebentar nih ya. Nah, di dalam surat An-Nisa kata Allah, wa may yusakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul mimba dima tabayyana lahul huda, setelah jelasnya petunjuk Quran dan hadis. Tapi ada tambahan di sini, wayat tabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain perjalanannya orang-orang mukmin. Mukmin di sini kemarin dibahas semuanya masuk. Bang Soleh masuk, Bang Agel masuk, Gus Bibi masuk, Bang RKTF masuk, masuk semua. Al-Mu'min bahasanya antumina billahi, kita beriman kepada Allah, baik sifat jamalnya, baik sifat kesempurnaannya, baik afalnya. Kita beriman dari sifat wujud sampai sifat kalam, baik yang wajibnya, baik yang mustahilnya, baik yang jaiznya. Kita beriman sama Allah, berarti kita mukmin. Ketika kita menjalankan rukun-rukun iman yang 6, berarti kita mukmin. Kita beriman sama kitab-kitabnya Allah. Kita beriman sama Rasul-Rasulnya Allah yang 313. Kita pun beriman kepada malaikatnya Allah.
yang di dalam Al-Quran yang disepakati 10. Kita pun beriman kepada hari kiamat dan kita pun beriman kepada takdirnya Allah, baik itunya takdir ataupun buruknya itu takdir. Kita beriman, berarti kita berhak untuk berargumentasi, mengeluarkan pendapat. Oh, yang dimaksud al-mu'min di sini adalah bukan umum. Hebatnya Al-Quranul Karim itu ada kalimat-kalimat yang tidak bisa diartikan dengan kamus. Contoh seperti lafaz adilun. Kalau ngomongin artinya apa? Adil. Artinya itu adil. Bentar ya. Artinya itu adil. Kemarin pas ngaji jurumnya, adil, lapas adilun itu memiliki 8 makna. Ada maknanya fidyah, menebus. Di dalam surat Al-An'am, wala yuqbalu minha adlun. Tidaklah diterima minha daripadanya apa adlun. Coba kalau diartiin adil. Nggak nyambung. Ini dalam Al-Quran nih. Kalimahnya sama. Ain, dal, lam. Tapi maknanya tebusan. Nggak bisa diartikan adil. Nah, begitupun sama seperti lafaz al-mu'min. Di dalam kitab Nastain ada yang namanya majaz mursal. Kata sebagian ulama ada yang mengatakan 26. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya majaz mursal. Ada yang mengatakan 38. Ada yang mengatakan 28. Tetapi yang jumhur adalah 18. Yang qaul mu'tamadnya. Nah, maka lafaz al-mu'min di sini adalah majaz mursal mim babi itlaqi am wa iradati khos. Yang dimaksud, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala umum, tetapi yang dimaksud Allah adalah khusus. Nah, orang RT 03 pada datang no kondangan, ke kondangannya Bang Agel. Oh, yang dimaksud bukannya se-RW 3. Yang dimaksud yang diundang sebagian sama Bang Agel. Itu namanya majaz mursal mim babi itlaqi am wa iradati khos. Oh, berarti yang dimaksud al-mu'min di sini bukan golongan fasikin, bukan golongan solihin, bukan golongan munafikin, akan tetapi al-mu'min di sini yang dimaksud oleh Allah adalah al-ulama. Karena diperkuat oleh hadis Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Penerusnya para nabi adalah para ulama. Di sini make ada tutokit inna. Kalau kata kita mah penguat. Mengagel, udah makan? Udah. Serius? Udah Bang, bener udah makan ini. Sumpah saya udah makan, asli udah makan. Itu namanya penguat. Ini udah dikuatin nih sama Nabi. Innal ulama, sesungguhnya ulama warasatul anbiya.
ditambah lagi di hadis yang lain di dalam kitab Fawaidul Makiyah, man tafassara al-Qur'an, di dalam kitab Tajridus Sharh jilid 2, man tafassara al-Qur'ana bi aklihi, di riwayat yang lain man qala al-Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan hukum, menjelaskan satu hukum dengan akalnya, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmunya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah orang tersebut duduk di kursi api neraka. Di situ ada kalimat bi ghairi ilmin. Berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah orang-orang berilmu. Ini dalilnya bahwasanya ijma ulama adalah termasuk salah satu sumber pengambilan hukum kaum muslimin. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Oh, kita taunya dari mana? Kita taunya dari ijma, karena di Quran nggak ada bahasanya fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Kita cari nih nyampe kiamat nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Karena dalilnya fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Bertasbihlah engkau pada petang. Sini isinya maghrib sama subuh. Maghrib sama isya. Wa hina tusbihuna, dan pada waktu subuh. Berarti kita maghrib baca tasbih, subhanallah, subhanallah, karena Quran perintahnya bertasbih. Repot nanti Bang Agel. Wajar kalau Nabi mengancam umatnya yang menafsirkan hukum dengan akalnya, diberi ilmin, dengan tanpa ilmunya, diancam sama Nabi akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Bahaya. Terus dalilnya salat Johor sama Isya, walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian wa hina tuzhiruna. Repot lagi aja ini. Bahasanya memuji Allah Ta'ala pada waktu siang. Berarti bacanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita fokusnya ke Al-Quran. Oh, yang dimaksud kata Sayyidina Ibnu Abbas bukannya tasbih, bukannya memuji, yang dimaksud adalah sholat. Disepakati sama ulama imam yang 4 bahwasanya satu hari satu malam wajib mendirikan sholat 5 waktu. Wajib mendirikan sholat 5 waktu. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada. Ini saya kok zakatnya pakai beras ya, kan Nabi nggak pakai beras zakatnya. Itu orang Papua zakatnya pakai sagu Bang. Gimana itu ya? Pakai sagu. Ini di Jakarta makanya beras. Terus di sebagian pelosok lagi ada yang zakat pakai jagung. Karena pakai kutil balat, makanan pokok. Kok kita taunya dari mana? Kan nggak ada. Oh, taunya dari hias. Emang ada dalil Qur'annya? Kan saya makanya Quran. Kata Quran ngikutin Nabi, kata Quran ngikutin ijma. Nggak ada ini kias. Apa namanya ya?
Astagfirullahaladzim. Dah, saya lupa lagi nih ayatnya. Astagfirullah. Fata biruni ya ulil absor. Itu salah satu dalil kias. Oh, kita taunya dari kias bahwasanya Nabi zakat bukan pakai beras, tapi makainya kurma. Di mana titik persamaannya? Kurma sama beras sama-sama makanan pokok, bahan utama. Karena zakat fitrah adalah zakatul abdan, zakat badan, bukan zakat tumal, bukan zakat harta. Awas nih, harus dipisahin. Ini namanya zakat badan. Badan kita jadi kuat seperti ini, bisa sholat, bisa kerja, bisa dagang. Dari mana syariatnya? Oh, dari makan. Makannya apa? Makan nasi. Oh, berarti makanan pokoknya beras, nasi. Maka yang dijadikan zakat fitrah untuk badan kita adalah nasi. Bukan nasi ya, tapi beras. Yang berasnya nasi lagi. Repot. Setelah kita mengetahui sumber pengambilan hukum, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah nggak nyiptain Mang Soleh, Allah nggak nyiptain Bang Agel illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Ya, berarti kita diciptakan Allah bukan untuk makan. Kita diciptakan Allah bukan buat dagang. Kalau kita lihat tekstualnya, kita diciptakan Allah Ta'ala bukan buat main, buat ngopi, buat jalan-jalan, buat touring, buat naik gunung. Ayo, Allah nyiptain kita buat apa? Buat ibadah. Hikmahnya, kok kita ini makan, kok kita kerja, kok kita tidur, kok kita refreshing, kok kita kadang ngopi, kadang sambil ngerokok. Kalau lagi mumet dikit, kita mau bawaannya pengen naik gunung mulu. Ya, bahagia. Gimana coba? Nah, maka ulama menjelaskan bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Mahdoh. Astagfirullahaladzim. Ibadah mahdoh itu apa sih? Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadahnya murni, langsung ada kaitannya ke Allah Ta'ala. Contohnya seperti sholat, Allahu Akbar, ada kaitannya nggak sama Allah? Ada. Gerakannya, mulutnya ngucap takbir, hatinya niat, ada kaitannya nggak? Ada. Mana lagi puasa, ada kaitannya nggak? Ada, tuh namanya ibadah mahdoh. Yang kedua ada ibadah goer mahdoh. Nggak ada kaitannya sama Allah. Bang Soleh dagang, ada nggak kaitannya sama Allah? Nggak ada. Bang Agel, ada dipanggil nih di telepon, tolong benerin ini nih. Ada nggak kaitannya sama Allah, lagi naik tangga benerin AC? Ada nggak? Nggak ada. Kok dimasuk ibadah goer mahdoh? Kok bisa? Bisa dengan satu catatan.
Kami jelasin. Dari yang 2 terbagi menjadi 4, ya. Maka ulama menjelaskan hukum terbagi menjadi 4. Hukum fikih. Yang pertama, kita bisa jadi ibadah ketika kita berangkat jam 7, pulang jam 7. Saya pengen biar jadi ibadah, gimana caranya? Oh, nanti pakai aturan fikih. Kenapa? Yang pertama, karena kita butuh aturan, maka ulama mengatur ubudiyah. Yang pertama, bab ubudiyah, bagian ibadah. Sholat johor, tata caranya seperti apa, rukun-rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya, terus diatur sama ulama masalah tentang puasa. Nggak mungkin kita ibadah terus pagi sampai maghrib dipakai puasa, malamnya dipakai qiyamul lail, badan lemes nggak makan ini, ya. Butuh asumsi, butuh nutrisi. Ini mata ngantuk ini, oh butuh kopi. Nah, nggak mungkin kan kita ibadah terus. Maka ulama ada yang namanya bab muamalat, diatur sama ulama dagangnya kayak gimana. Kok dagang supaya dapat duit, kenapa? Terus dia buat apa? Buat makan. Terus udah makan biar kuat ibadah. Diatur sama ulama. Karena kita nih, ya, ketika kita ibadah terus, nggak makan-makan, nggak bakalan beres ibadahnya. Bisa-bisa kalau kitanya udah hakul yakin, bisa nggak kitanya? Kalau kata itu ya, udah hakul yakin, nggak makan kita bisa ibadah. Nggak makan, nggak minum kayak Tuan Syekh Abdul Qadir 3 tahun. Setahun nggak makan, setahun nggak minum, setahun nggak makan, nggak minum. Buat kita kayak gitu. Saya 3 hari aja udah gemeter. Nah, maka diatur sama ulama. Bab muamalah. Dagangnya diatur. Karena kalau nggak diatur, repot. Yang keduanya rugi. Karena setiap waktu kita akan dihisap sama Allah. Bukan per hari, bukan per bulan, bukan per tahun. Allah hisap kita bukan per jam, bukan per menit, akan tetapi Allah hisap kita ini per detik. Karena kita setiap waktu dihisap sama Allah Ta'ala, rugi nggak? Ketika kita berangkat kerja jam 7, pulang jam 7, atau Mang Soleh nih, berangkat jam 3, berangkat jam 2, pulang jam 8. Ketika kita cuma sekedar berangkat dagang mah dagang berangkat, tapi isinya itu nggak ada nilainya. Ketika ditanya sama Allah Ta'ala, Soleh, emangnya gue ciptain lo buat nyari duit? Lo jam sekian lagi ngapain? Kayak lagi nyari duit, ya Allah. Kalau bisa dibahas kayak begitu gimana? Ayo. Bingung. Rugi nggak? Rugi. Karena ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tong berangkat kerja. Iya.
Emang kerja ngapain? Ini saya mau berangkat kerja, ini saya kan mau nyari duit ini. Lah terus kalau dapat duit, ya buat makan, buat kopi, buat ngerokok. Tetek bengek dah, apaan? Buat naik gunung, apa aja pokoknya. Terus kalau udah buat makan, ya buat kerja, bang. Terus kalau udah buat kerja, ya buat dapat duit. Terus kalau dapat duit, ya buat makan. Kalau udah buat makan, buat buat kerja. Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, kalhimar. Dia muter-muter terus kayak himar. Nyampe nggak ke Allah? Nggak bakalan nyampe. Muter terus, muter. Orang keder. Nauzubillah min zalik. Tong, Mang Soleh mau kemana? Mau berangkat dagang. Terus berangkat dagang. Ya kan saya disuruh ini sama Allah ini. Berangkat jam 3, pulang jam 8, isinya ibadah. Lah ini yang satu, si Jahid berangkatnya sama, bahkan dia lebih lama. Kalau secara hitung-hitungan dia berangkat jam 5 subuh. Selesai sholat subuh udah langsung berangkat dia berubah pakai jaket hijau. Sebelum berangkat kerja nih, dia narik dulu Grab. Masuk jam 8. Wah, pokoknya dia gimana caranya nih supaya nemu-nemu uang bensin. Berangkatnya jam 5 keluar dari rumah. Pulangnya jam 12 malam. Edan dari duitnya tuh orang. Pulang kerjanya mah jam 6. Tapi habis pulang jam 6 dia narik lagi. Kok dia pulangnya lama, tapi kok pas dibuka sama malaikat dilihat cuma lagi kerja doang, kagak ada nilai ibadahnya. Kan sama, padahal sama Bang Agel. Bang Agel berangkat jam 5, pulangnya jam 10, cuma beda 2 jam. Ya, beda 2 jam nih. Set, yang satu mah Bang Agel ada isinya, lagi jikir. Hebat. Kan padahal lupa dia sama Allah, nggak inget. Mulutnya juga ngomong sama temennya sambil ngopi, kadang ngantuk dikit. Kok dia mah ada isinya lagi jikir sama Allah Ta'ala, padahal kerjaannya sama. Kok si Jahidna kagak dapet apa-apa. Padahal yang paling semangat si Jahid. Berangkatnya jam 5, pulang jam 12. Bang Agel berangkatnya jam 7, pulangnya jam 10. Berapa jam? 14 jam. Ya, 14 jam. Itu si Jahid dari jam 5 ketemu jam 5 udah 12 jam. 12 jam tambah 7 jam berapa tuh? 19 jam. Tapi isinya kosong. Kok beda? Yang bikin beda niatnya. Bang Agel mah diniatin. Bang Agel ngapa kerja ya? Saya disuruh. Bang Tommy, saya disuruh ini. Kan kata Allah di surat Al-Jumu'ah, Faiza qudiyatis shalah. Apabila kalian telah mengerjakan sholat, fantasiru, maka menyebarlah kalian di muka bumi, jemput rezeki Allah. Saya kan disuruh, Bang Tommy. Kemarin kan ngaji katanya suruh diniatin, makanya saya niatin ini. Diniatin karena diperintahkan oleh Allah. Berangkat jam 7, pulang jam 10, isinya ibadah semua. Kok bisa? Bisa karena sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah. Mana diantaranya? Diantaranya adalah menjemput rizkinya Allah. Tapi diniatin. Kalau nggak diniatin kayak Jahid. Oh begitu sih, bisa kali nggak makan niat mah. Tetap dapat pahala. Oh nggak bisa, kudu diniatin. Niatnya tiap hari. Tiap hari.
Bang Agel, Bang malam sahur subuh dia mulai imsak, nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, nggak ngopi. Bang Soleh sama malam makan sebelum ke pasar, makan dulu. Set enak lagi makannya dia mah. Set habis makan dan ngerokok ngopi, set galau. Habis subuh dapat kabar anaknya kecelakaan. Misalnya galau tuh Mang Soleh, akhirnya nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, nggak ngopi. Sampai datangnya maghrib, wah geringsangan, mondar mandir, jidat udah kayak apa tau ya, diginin mulu, dikeplakin. Ngapa ya tadi gua nganterin tuh anak gua ya, aduh. Nah, sama gak kerjaannya sama Bang Agel? Sama. Tapi isinya sama gak? Beda. Walaupun kerjaannya sama, Bang Agel nggak makan, Bang Soleh nggak makan, nggak minum, sesuatu pun nggak masuk ke dalam mulut. Tapi niatnya beda, maka hasilnya pun beda. Itu puasa. Apalagi kerja, nggak diniatin, rugi. Niatnya gimana? Ya Allah, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan seluruh urusan saya kepadamu ya Allah. Mulutnya ngucapin bismillahi tawakkaltu Allah, dalam hatinya saya sedang menjalankan perintahmu ya Allah yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi nggak ibadah? Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun Bang Agel makan, minum, rokok begitu mulu, masuk ke dalam perut masuk ke turun ke sahwatnya lama-lama ditimbun, naik, lama-lama muncak. Karena kita butuh untuk nyalurin sahwat, maka ulama mengatur bab munakahat tentang pernikahan. Karena kita makan, kerja makan minum, tidur, lama-lama sahwatnya gede. Maka dianjurin sama Nabi untuk nikah bagi orang yang sudah mampu. Saya belum mampu udah nikah ini. Ya, kalau kata orang-orang Imron. Setahun, 2 tahun Bang Agel, Mang Soleh rumah tangga dapat 10 tahun sukses. Rumah gede, mobil 3, boset motor, berjejer, membak maur ada 100 biji. HP-nya bebelatak, pembantunya ada 50 orang, belum sapamnya, belum bagian yang rawat motor mobilnya, belum bagian bengkelnya, udah sukses nih. Mang Soleh sama Bang Agel wafat, akhirnya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya ninggalin anak 16, banyak amat. Jadi timnas. Wah, 16 kan sukses, bininya ada 4 Bang. Oh, akhirnya berebut, yang satu nyikut, yang satu nonjok, yang satu nginjek. Astagfirullahaladzim, cuman gara-gara warisan. Yang satu main bunuh-bunuhan, main cekek-cekekan, main tonjok-tonjokan sambil main tusuk-tusukan. Aduh, berapa banyak orang cuman gara-gara warisan main bunuh-bunuhan. Akhirnya diatur sama ulama bab jinayat supaya rapi, biar nggak main sikut-sikutan. Mang Soleh punya harta triliunan, anaknya berebut. Ketika anak-anaknya dipondokin, dimasukin majelis ilmu,
ngaji tentang bab jinayat. Aduh, ngerinya luar biasa ya. Aduh, di dalam kitab Tandil Qulub juz 3 bahwasanya siapapun orang yang memecahkan matanya cuma sebelah, maka dia wajib bayar diat 50 onta. Kalau nggak mau dikisos 50 onta. Cuman sebelah mata doang dihancurin sama tuh anak yang paling gede, dia bawaannya pengen nguasain hartanya. Aduh, ini saya habis nonjok kuping. Kalau kita udah tahu, kita nggak bakalan berani. Lihat kuping orang jadi budak. Karena kita nggak tahu bab kisos, masuk ke dalam barzakh, masuk ke yaumul kiamah, dihisab, di mizan, diadili sama Allah Ta'ala. Ya Allah, nih dia pernah nonjok saya, kuping saya nyampe pecah. Semua manusia jadi orang alim. Yang tadinya nggak tahu masalah bab jinayat, yang tadinya dia kagak tahu bab nafkah, dia kagak tahu masalah tentang bab kisos, dia nanti jadi tahu. Kenapa? Karena yang pertama kali dihisab adalah para ulama. Coba, para ulama dihisab, dipinta pertanggungjawab atas ijtihad mereka yang telah mereka fatwakan kepada pengikut-pengikutnya. Kita termasuk. Kata Imam Syafi'i, kata imam-imam yang lain bahwasannya di kitab ini diantaranya yang tadi saya sebutin 50 onta, satu sebelah yang kita matikan fungsinya. Ketika kita tahu nih, nuntut nggak tuh orang? Nuntut, ya Allah, 50 onta saya mau ya Allah, dia udah mecahin kuping saya. Kata kita nih yang habis mencahin kuping tuh orang, si korban. Ya Allah, saya nggak punya onta. Terus lu punyanya apa? Saya punya pahala doang nih, pahala juga dikit banget ini ya Allah. Ngaji juga jarang ini saya. Ini baca salawat juga jarang ini. Apalagi salat saya bilang betong, ya Allah ini gimana ini? Puasa apalagi orang-orang puasa saya makan di warteg diam-diam. Di rumah puasa, bang puasa. Pas berangkat kerja mah kagak, kakinya doang yang kelihatan. banyak. Di rumah puasa, di jalan mah kagak puasa. Itu cuma ada dikit doang di puasa ya Allah. Kata tuh orangnya, jadi ya Allah saya ambil semuanya palanya. Tapi kurang ini ya Allah, belum cukup 50 onta juga kalau dihargain. Dosa saya ya Allah limpahkan semuanya ke dia. Makhoza masa'a bahasanya itu di kitab Tandil Qulub juz 3 pembagian tasawuf. Bagian pertama tauhid, bagian kedua fikih, bagian ketiga tasawuf. Itu ada 3 jilid. Ada 3 juz. Dia akan mengambil sesukanya kita. Kita pernah ngejolimin orang nih, dia bakalan mintanya semaunya dia sampai dia puas. Rugi nggak? Ruginya naudzubillah min dzalik. Kita punya satu kesalahan sama orang, tapi ruginya masya Allah kata Nabi kan, orang yang paling rugi itu di dunia, di akhirat, dan antaranya itu orang yang pernah berbuat zalim sama manusia. Iya, naudzubillah min dzalik, ya Allah saya berlindung. Mudah-mudahan kita kelar masalah urusan sama manusia di dunia. Nah, gimana tuh? Dipinta tuh. Tapi kalau kita udah tahu nih babnya, kita udah tahu konsekuensinya, berani nggak kita nunjuk orang? Nggak berani. Kita pengen nginjek anak orang, kita pengen bacok. Tapi kita udah tahu set 50 onta gua kudu ngeluarin duit. Memang nggak berlaku di dunia karena kita terlindungi oleh undang-undang dasar, ya oleh undang-undang negara ya. Nggak bisa, tapi ketika di akhirat kita nggak bakalan lolos dari persidangan Allah. Kalau misalnya si korbannya untuk memaafkan gimana? Aman. Semuanya pun hilang langsung. Insya Allah aman. Kalau udah maafin, kita kudu minta maafnya 2 kali. Satu, kita minta maaf supaya nggak dikisos. Yang kedua, kita kudu minta maaf supaya nggak bayar denda. Kita maafnya 2.
karena itu haknya si korban. Dan misalnya si korban maafin, maka si korban berhak mendapatkan uang kompensasi, kalau bahasa kita mah ya 100 onta kalau ngebunuh. Kalau mukul sebelah yang dihilangin fungsinya 50 onta. Itu berlaku semuanya karena dimatiin nih fungsinya ya. Pokoknya sebelah aja, kalau sebelah fungsinya udah mati, udah bayar setengahnya 50. Karena ada titik persamaan, sama-sama membunuh, bukan membunuh jiwa, tapi membunuh anggota. Paham Bang ya? Kelar akhirnya, maka kata Allah, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama yang telah disampaikan sama Nabi ke kita. Udah sempurna belum? Sempurna. Bab ibadahnya kelar, bab muamalahnya kelar, munakahatnya kelar, jinayatnya kelar. Adapun permasalahan yang nggak ada nih di zaman sekarang, di Quran, hadis, ijma nggak ada, itu pendapat para ulama. Emang ada kan sebelum Nabi wafat, Nabi bilang innal ulama warasatul Anbiya, yang diceritakan di dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Para ulama penerusnya para nabi, baik dalam menjelaskan hukum. Kan berbeda pendapat antara Mang Soleh sama Bang Agel, gurunya beda nih. Kata guru saya mah nggak apa-apa, Bang Tom. Kata Bang Agel mah nggak boleh. Yang benar yang mana? Benar semua, dengan satu catatan, kalau ada sumber pengambilannya. Ahlus sunnah wal jamaah yang telah disepakati oleh para ulama, imam fikih, imam yang 4. Ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yang terpecah menjadi 73 golongan, yang satu selamat, ahlus sunnah wal jamaah, yang 72 golongan gak selamat, itu di bagian akidah. Itu dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Murtasidin. Karena kita kan lagi ngaji fikih, jadi kita nggak ngebahas ke situ. Ya, jam berapa ini? Udah berapa? Jam berapa ini? 21.47. Yang bagi likul lisariin fifanin ayah bahasa alal basmalati bitorfi yunasibuha. Masuk nih pembahasan. Penting bagi seseorang likul lisariin fifanin, yang ingin melaksanakan satu fan. Fan itu apa sih Bang? Saya nggak ngerti. Kalau bahasa ilmu kuliah itu jurusan. Ada jurusan teknologi, ya Bang Agel. Terus ada jurusan apa lagi? Hukum. Terus jurusan bahasa, jurusan ekonomi, macam-macam dah. Nah, di dalam ilmu agama pun sama, ada jurusannya masing-masing. Bukannya banyak, ini dirapihin sama para ulama. Fikih adalah ilmu syariat. Kata guru Gembul, bukan ilmu syariat. Salah tuh. Kalau ilmu fikih ilmu syariat, kalau bukan ilmu fikih bukan ilmu syariat, bagaimana nasibnya kitab Bulughul Maram? Itu kitab fikih, isinya hadis semua. Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis nabinya, ada perkataan para sahabatnya, ada perkataan ulamanya. Enggak, paling disarah-sarahnya. Kitab tasawuf mah bukan ilmu syariat,
Lalu bagaimana kitab Tanbihul Ghafilin? Isinya hadis. Berarti hadis Nabi bukan ilmu syariat. Ilmu syariat. Keliru. Itu cuma sekedar nama, judul. Sama ulama tuh dirapihin. Biar kita nggak bingung. Ya, kalau campur aduk nih, misalnya kita cuma sekedar kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Nasai, ayo dah Al-Quran. Kita mau nyari sendiri nih, masih bagian wudhu. Kita cari atu-atu. Capek gak? Capek. Kurang apa coba ulama? Dikumpulin nih bumbu-bumbunya nih. Bahasa kita nih. Habis dibikin bumbunya, mecin, garam, masako, cabai, bawang putih, bawang merah, lengkoas. Habis itu udah dikumpulin, di blender, diulek, direbus, dioseng, dimasak, dikasih nasi apa namanya? Ya, dimasakin sama ulama. Udah rapi belum? Disajiin. Disodorin sama kita tuh. Lu mau makan apa? Disiapin menu tuh. Tinggal makan doang. Ya. Udah tinggal make dong, tinggal make. Kita pengen nyari bab, kita pengen salat, kita nggak perlu lagi tuh nyari bab hadis masalah tentang salat. Kita nggak perlu lagi cari tentang Al-Quran, dalil-dalil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan salat. Kita nggak perlu. Karena kelas kita mah cukup pakai kaul ulama. Karena ulama udah mensajikan untuk kita nih. Udah dimasakin sama ulama. Udah mateng, tinggal makan doang. Hadisnya udah dikumpulin. Masalah tentang bab wudu udah dikumpulin semua sama Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Pembatalan wudhu dikumpulin hadis-hadisnya, Al-Qur'annya, masalah tentang auratnya laki-laki, auratnya perempuan, auratnya budak, auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang baik, yang mahram, auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang mahram, auratnya laki-laki ketika dia sendiri, ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang lain, dengan berhadapan dengan perempuan, bagaimana aturan-aturan auratnya, mana yang wajib ditutupi, mana yang wajib dibuka, mana yang boleh dibuka. Kelar nggak? Kelar. Saat kita cuma buat ngituin apa namanya, sholat doang nih. Mungkin kalau sekelas kita nih yang bodoh, yang blow on, nauzubillah min dzalik, kita akui ini termasuk saya ini blow onnya minta ampun. Baca aja masih belepotan. Kita cari atau mungkin butuh waktu 20 tahun. Saya hebat itu juga 20 tahun. Kita cari dulu. Kita nggak bisa bahasa Arab, ya, karena Nabi bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Ngaji nahunya dulu, ngaji sorobnya dulu, biar paham tuh. Belum ngaji ma'ani, belum ngaji bayan, belum ngaji bade, belum ngoreksinya. Ini tentang masalah asbabun nuzulnya, belum asbabul wurudnya. Set, berapa lama kelarnya? Kita punya anak bini, belum bayar kontrakan, belum bayar air, belum lampu. Ya Allah, ya Robbi, nggak kelar-kelar. Pelantar akhirnya, cuman gara-gara pengen sholat. Mending bang, nikah ini saya belum nikah. Ini kagak nikah ini. Si Imron. Imron tak mulu si Imron bang, gimana ini ya? Tapi saya belum bisa sholatin, saya kudu nyari sendiri, kan repot. Tapi ketika kita pakai ulama, udah disajiin nih sama Imam Syafi'i, diteruskan oleh murid-muridnya, diantaranya adalah Nawawi, Al-Bantari pengikutnya, termasuk kita. Enak, tinggal pakai doang. Ya, ini namanya fan, jurusan. Likuli sarin fifanin ayya bahasa alal basmalati bitorfi yunasibuha. Membahas Bismillahirrahmanirrahim sesuai
fannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Baca doa. Rabbil fa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fit tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antal duqana wasi'ah wa antar zuqana amana